Kepergian Mbak Yu untuk selama-lamanya pada 1 Juli 2021 saat ini masih menjadi kesedihan yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Setelah lama tidak ada klarifikasi terkait penyebab meninggalnya Mbak Yu, kini Beda selaku bibi dari Mbak Yu akhirnya buka suara terkait penyebab dan kronologi sebelum akhirnya Mbak Yu menghembuskan nafas terakhir. Memang benar Mbak Yu menderita komplikasi asam lambung, asma akut, juga diabetes yang cukup tinggi, hingga beliau diwajibkan untuk mengkonsumsi obat yang berdampak pada liver beliau. Sebelum beliau pergi meninggalkan kita semua, kami sempat ke Salatiga 10 hari lamanya. Kita melewati perjalanan darat untuk mengenang 1 tahun almarhumah Mbak Yu, mengenang 1 tahun ibunda dari almarhumah Mbak Yu. Selain itu beliau melakukan ritual buat tamu-tamunya juga, dan sempat membuat beberapa konten di Salatiga juga Jogja. Sebelum kembali ke Jakarta, beliau sempat ngeluh sama saya kalau asmanya kambuh. Saya sesak napas bedah gitu. Saya sempat menyarankan, saya dan teman sempat menyarankan untuk periksa ke dokter daerah setempat. Tapi beliau bilang, dokter yang tahu riwayat penyakit saya ada di Jakarta. Sesimpel itu beliau menjawab yang kita anjurkan. Sesampainya di Jakarta, kondisi beliau memang tidak berubah, masih tetap seperti keadaan waktu di Jawa, malah makin parah. Dan saya berpikir kalau beliau itu karena emang kecapean, karena kegiatannya yang tidak ada hentinya waktu itu. Dan kami ataupun saya selalu berpikir mungkin waktu itu beliau itu emang benar-benar kondisinya sangat amat lelah waktu itu. Dan beliau pun tetap ngeluhnya itu di sesak napas. Beliau sempat yang saya sakit beda, saya nggak tahan gitu. Waktu itu waktu setibanya di Jakarta, saya sempat dikasih tugas juga ke luar kota, dan kita nggak putus komunikasi. Kita tetap untuk menyarankan almarhumah untuk ke rumah sakit, tapi beliau lagi-lagi bilang nunggu saya pulang dari luar kota. Gitu sampai di Jakarta, karena beliau sebelumnya udah menanyakan alat uap yang biasa saya kasih, dan saya sampai di Jakarta saya langsung kasih uap, tapi ternyata tidak membantu juga. Padahal sebelumnya kalau misalkan saya kasih uap, beliau tuh udah agak mendingan, tapi di saat itu beliau emang benar-benar yang kayak udah kayak benar-benar kesakitan banget gitu. Semua usaha udah saya lakukan pada saat itu, sampai akhirnya mungkin beliau itu ada konsultasi dengan dokter yang biasa nangani beliau, dan siang itu beliau langsung ajakan saya untuk ke rumah sakit itu langsung diiyakan. Dan akhirnya waktu itu saya langsung bawa ke rumah sakit, dan saya langsung bawa ke IGD waktu itu. Karena kondisi di rumah sakit tersebut penuh karena banyaknya pasien COVID di rumah sakit tersebut, akhirnya kami menunggu untuk antrian pada saat itu sampai pukul 1 dini hari. Kami belum dapat antrian, dan saya pribadi sempat yang marah banget karena lihat kondisi ponakan saya saat itu benar-benar membutuhkan pertolongan gitu.
Setelah saya marah di rumah sakit tersebut, akhirnya salah satu dokter jaga dan perawat di situ menyarankan untuk tes semuanya, cek sampai rongsen dan lain sebagainya. Dan sebelum kita mendapatkan hasil itu, kita karena Mbak Yu emang benar-benar udah capek waktu itu, Mbak Yu dia tetap kekeh minta ke dokter itu untuk pulang. Karena memang kondisinya waktu itu memang sangat amat lelah banget. Mungkin beliau pengen istirahat gitu. Sampai di rumah malam itu beliau sempat minta dimandikan karena emang seperti biasa, jadi kebiasaan beliau kalau dari mana-mana pasti mau semalam apapun beliau selalu mandi. Setelah saya mandikan, setelah naik ke tempat tidur, beliau berpesan sama saya kalau jangan jauh-jauh dari saya, katanya gitu. Jadi saya nggak boleh terlalu jauh jaraknya dari beliau karena mungkin beliau entah itu mungkin udah emang bener-bener sangat sakit banget di saat itu. Dan entah jam berapa waktu itu baru juga saya mau rebahan, beliau kayak agak teriak manggil saya, dan saya samperin. Beliau bilang, beda itu di luar banyak orang. Saya bilang itu mungkin perasaan kamu, Is, gitu loh, karena saya manggil beliau itu Is. Keesokan harinya tidak banyak perubahan, malah makin memburuk. Beliau lagi-lagi dan lagi bilang saya tidak tahan lagi, saya sakit bedah gitu. Dan akhirnya saya benar-benar pasrah waktu itu. Saya sempat ngasih napas buatan juga dan nggak bisa juga, dan hingga pada jam 11:45 pada Indonesia, waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 1 Juli 2021, beliau pergi buat selama-lamanya. Dan kondisi itu saya pastikan kembali, saya bawa ke rumah sakit terdekat bahwa beliau memang sudah meninggal dunia. Sedih, itulah yang kini dirasakan oleh Beda selaku bibi dari Mbak Yu yang sampai saat ini masih merasakan kehilangan atas kepergian keponakan kesayangannya tersebut. Beda pun mengungkapkan jika keluarga besarnya kini masih belum percaya atas kepergian Mbak Yu untuk selama-lamanya. Kalau untuk firasat, Mbak Yu itu orangnya emang selalu memberikan firasat sama saya. Jadi firasat kebaikan maksudnya. Di saat meninggal beliau tidak memberikan, sebelumnya itu tidak pernah memberikan firasat yang benar-benar beliau akan meninggalkan kita semua. Makanya kami keluarga besar almarhumah benar-benar belum sepenuhnya percaya kalau beliau itu udah nggak ada. Semangat beliau untuk melawan penyakitnya itu benar-benar luar biasa, karena dan saya pun selalu berharap, karena di kehidupan beliau itu terlalu banyak keajaiban. Separah apapun beliau sakit, Allah selalu memberikan kesembuhan. Sampai saat ini kita keluarga, terutama saya yang waktu meninggal ada bersama beliau. Seandainya waktu itu saya mendapatkan bantuan, mungkin keponakan saya masih berada di tengah-tengah kita. Tapi Allah lebih sayang sama beliau. Saya sudah maksimal untuk bantu beliau. Sekarang sudah nggak sakit lagi.
Kabar meninggalnya Mbak Yu memang mengejutkan banyak pihak. Meski sudah berpulang, pembahasan tentangnya seakan tidak ada habisnya, sehingga menimbulkan berita yang berbau hoaks tentang penyebab meninggalnya perempuan yang mempunyai nama lengkap Eis Juwaria Johana tersebut. Terkait hal itu, Beda menegaskan jika Mbak Yu tutup usia dikarenakan kehabisan oksigen. Pemberitaan yang di luar sana yang mengatakan beliau itu jatuh atau beliau itu kena COVID, semuanya tidak benar. Jadi saya tegaskan kembali di sini bahwa Mbak Yu tidak jatuh, beliau meninggal karena kehabisan oksigen karena asmanya. Jadi untuk berita yang beredar di luaran itu sepenuhnya tidak benar. Kita kirim Al-Fatihah bersama-sama. Karena beliau, menurut saya pribadi dan menurut orang-orang terdekat, beliau pribadi yang sangat amat baik dan dermawan. Jadi kalau ada pemberitaan yang tidak pantas, kami sebagai keluarga sangat sedih mendengar. Dan terakhir, saya mewakili keluarga besar almarhumah Mbak Yu, keluarga Bandung dan keluarga Jakarta, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila Mbak Yu semasa hidupnya ada salah-salah kata, sikap yang tidak berkenan, mohon dimaafkan.